Luar biasa. Kita boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Betapa kita bersyukur punya Allah yang seperti Tuhan Yesus, di Allah yang setia, di Allah yang kudus. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lagu pujian, Dialah yang Maha Tinggi. Dialah yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci, Dialah
bangkit berdiri, katakan Dialah yang maha tinggi, Dia yang maha suci. Dialah yang maha mulia, Dia yang maha besar. Katakan kami bangga. Kami muliakan, kami muliakan namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami bangga, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus.
berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih di jalan, biar kiranya Tuhan tibakan tempat ini. Dan juga Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji meninggikan nama-Mu, biar kiranya Tuhan berikan kami roh sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin, luar biasa. Tuhan Yesus kita luar biasa ya, dari dahulu sekarang dan selama-lamanya. Kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kebesaran Tuhan Yesus. Amin. Begitu besar kasih Tuhan buat kita semua. Sehingga kita semua boleh hadir di beribadah di tempat hari ini. Amin. Haleluya. Akan pujian itu begitu besar kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang
kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Nantikanlah Tuhan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Mengapa salibmu
Terima kasih untuk persembahan pujiannya oleh kaum wanita. Kita akan angkat pujian kembali. Dan semua kembali berdiri. Kita mau angkat pujian, Tuhan ku rindu. Masuk di dalam hadirat Bapa. Haleluya.
puji-pujian-Mu. Ini saatnya hamba-Mu akan berfirman Tuhan. Pakailah hamba-Mu, biar firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu itu akan berkat bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Oktober. Ya, minggu depan udah masuk bulan November. Aduh, cepat ya. Ya, cepat sekali. Natal kita tanggal 21 Desember jam 4 sore. Haleluya. Baik, kita akan membaca dari Amsal Salomo pasal 8 ayat 33. Amsal Salomo pasal 8 ayat 33. Haleluya. Amsal Salomo. Sudah dapat? Iya. 1, 2, 3. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Sekali lagi, Amsal 8 ayat 33, 1, 3. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Bisa apa? Apa lah? Ya? Ya. Jangan apa? Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikan apa tuh? Cuek, ya. Jangan mencuekkan. Ngerti? Ya. Jadi dengarkanlah didikan, maka kita akan menjadi apa? Bijak. Apa itu bijak? Coba, apa itu bijak? Ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Mau jadi yang mana? Mau bijak atau bodoh? Ya. Kalau bodoh nggak usah sekolah, ya, nggak usah sekolah. Tapi kalau bijak perlu belajar, perlu ada yang ngajar, ya. Kalau mau bodoh nggak usah sekolah, nggak ada gurunya les supaya jadi anak bodoh, ngeles, nggak ada. Ya, les adalah untuk anak yang bijak, anak yang pintar. Haleluya. Mau pintar? Mau bijak? Amin. Apa itu bijak? Pertanyaannya, apa itu bijak? Bijaksana itu apa? Bijaksana itu adalah bisa mengambil keputusan di saat yang genting. Apa, Bapak Ibu? Bisa mengambil keputusan di saat yang genting, ya, di saat yang darurat, ya, bisa ambil keputusan. Nah, biasanya ambil keputusan suami atau istri. Nah, harusnya suami mestinya, tapi prakteknya banyak kan terserah lu lah. Terserah lu kok, terserah lu pak, ya, terserah lu mi. Harusnya suami yang keputusan. Oh enggak boleh. Oh jangan. Itu harus suami. Harusnya, ya, karena suami adalah kepala keluarga. Ya, haleluya. Bijak. Jadi bijak itu bisa mengambil keputusan, ya, dengan benar, ya, dengan benar di saat-saat genting. Ya.
di saat-saat genting bisa ambil keputusan ya, dengan bijak. Haleluya. Ya, menghadapi situasi dunia saat ini ya, dengan teknologi yang cepat maju ya Bapak Ibu, dan juga situasi keadaan ekonomi yang terus naik ya, dan juga keadaan situasi saat ini, kita memerlukan hati yang bijak. Jangan kita terbawa arus. Jangan kita terbawa arus. Di mana ayat Ibrani 2 ayat 1 itu ya? Ibrani 2 ayat 1. Jangan terbawa arus. Kita harus punya pendirian. Ya. Ibrani pasal 2 ayat 1. Ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi kita harus teliti dan memperhatikan apa yang kita dengar. Ya, dalam satu ibadah, ya, orang hamba Tuhan, dia berdoa, ya, dia mengatakan, "Hei iblis, keluar!" Ada seorang ibu keluar, nggak masuk lagi, karena namanya si ibu Elis. Tadi hamba Tuhan bilang apa? "Hei iblis, keluar!" Dia pikir, wah, ibu Elis yang keluar, udah gua keluar. Jadi tidak teliti di dalam hal mendengar. Nah, saudara, di Lukas 18 ayat 8, ya, di Lukas 8, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah Ia mendapat iman di bumi?" Ya, adakah Ia mendapat iman di bumi? Jadi Tuhan Yesus segera datang, ya, dan Dia akan membenarkan mereka. Ya, tetapi ya, jika Anak Manusia itu datang, adakah Yesus masih mendapatkan anak-anak Tuhan yang masih beriman? Ya, saudara, sebab apa? Karena banyak yang terbawa arus dunia. Ya. Untuk apa kita memperhatikan dengan baik? Supaya kita menjadi bijak, ya, menjadi bijaksana. Haleluya. Lawannya bijak, bodoh. Apalagi bebal, ya. Lawannya bijak adalah bebal. Nah, mau bijak atau mau bebal? Ya, mau bijaksana. Amin, saudara? Ya, bijaksana. Ya, supaya kita nggak terbawa arus. Ingat ya kejadian di Banten, di mana seorang kepala sekolah menampar muridnya karena merokok di area lingkungan sekolah. Mungkin di kantin ya, anak SMA merokok, ketahuan kepala sekolahnya tampar. Anak ini ngadu sama orang tuanya lapor polisi. Sampai kedengeran sama gubernur Banten, siapa tuh, Sony ya, apa namanya,
Pak Sony tinggalkan. Ya, Anda Sony ya, ya, ya. Lalu kepala sekolah itu dipecat, diberhentiin kepala sekolah. Ya. Tetapi guru-guru ini nggak terima, ya, nggak terima. Ya, temannya dipecat. Ya, saudara. Lalu, ya, berunding, ya, harus ada undang-undang perlindungan guru. Ya, ya, gimana kalau diantepin aja, ya? Nggak benar kan? Anak sekolah ngerokok di lingkungan sekolah. Ya. Tapi akhirnya kepala sekolah itu diaktifkan lagi, ya. Dan ujung-ujungnya damai. Di atas meterai 10.000 damai. Tapi ujungnya imbasnya lagi, ini anak ini tampar, menghasut teman-temannya, sehingga ratusan anak nggak masuk sekolah selama 2 hari. Sebegitunya. Itu namanya apa? Kebawa arus. Ya. Kepala sekolah nampar murid. Salah? Benar. Masa anak itu diantepin? Ya kan? Anak itu supaya mendapat hati yang bijak, ya harus pukul. Tapi jangan menghendaki kematiannya. Ya. Kalau kita lihat anak kita, cucu kita nakal, pukul. Tapi jangan menghendaki kematiannya. Ya, Bapak Ibu. Nah ini 200 anak lebih mungkin ya, nggak masuk kompak nggak masuk sekolah. Itu apa? Karena apa? Kebawa arus. Ya gimana? Akhirnya ya pihak pengusaha juga kompak lagi. Jangan terima lulusan ini. Jangan terima. Ya, ini nggak benar. Ya ini apa? Racun. Ya bisa meracuni. Ya. Jadi sanksi itu, saudara. Kalau dia lulus, lama kerja, nggak diterima. Nah, Bu, gimana? Ya, karena apa? Ya, mereka tidak punya hikmah, tidak punya hati bijaksana. Ya, dalam kita mengikut Tuhan juga diperlukan hati yang bijak. Kalau kita dengar omongan ini sari, ya dengar, benar nggak nih? Ya, ini mau berkat apa enggak? Ya, kan tadi pujian awal mengatakan apa? Ya Allah yang Maha Tinggi, Ya Allah yang Maha Mulia, Dialah Yesus, Raja Damai. Damai. Kita anak-anaknya juga. Matius pasal 5 ayat berapa? 7 ya, pasal 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena ia akan disebut anak-anak Allah. Ya. Bapak kita raja damai, masa anaknya raja resek, raja gosip? Nah, kita anak-anak juga harus pembawa damai. Ya, jangan kayak anak sekolah SMA itu. Ya. Wah, dihasut loh, bisa ya, canggih juga loh. Hasutannya itu dahsyat, sehingga 2 hari kompak pada nggak masuk sekolah. Para pengusaha juga daerah sana kompak nih. Jangan terima lulusan ini, jangan diterima. Ya, ini racun. Bisa merusak bangsa negara, ya, bisa rusak. Kita harus bijak. Raja Daud sendiri dia katakan dalam Mazmur 90 ayat 10,
dan 12 ya. Mazmur 90 ayat 12. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12. Adalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Umur kita Indonesia pukul rata 50 tahun. Ada yang 70, ada yang 80, lebih ya. Rata-rata 50 tahun lah. Ya. Nah, dalam umur yang sebegitu, Daud berkata, ajalah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijak. Ya saudara, jadi umur kita segini ditarget, dijatah oleh Tuhan ya. Lalu sisanya tinggal berapa sisa hidup kita saudara. Gunakanlah seperti di Efesus 5 ayat 15, 16, 17. Efesus 5 ayat 15, 16 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif bijaksana ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Udah tahu umur kita ini bukan tambah hari, bukan tambah panjang. Kalau ulang tahun dia nyanyinya panjang umurnya. Tapi sebenarnya tambah pendek umur kita. Nah, sisa waktu yang ada ini jangan kita gunakan untuk keinginan manusia. Apa keinginan manusia? Ya. Keinginan manusia, banyak. Yang namanya keinginan mau banyak sebenarnya. Ya. Tapi gunakanlah sisa waktu yang ada ini untuk kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagaimana? Kehendak Tuhan. Ya, kita lihat di 2 Timotius pasal 3 ya. Surat 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1. 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah ini benar ya. Kehendak kita ini mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, ngomong gede, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa? Pemfitnah, menjadi racun. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Orang tua kuno, nggak dianggap, nggak digubris, dan tidak tahu berterima kasih, nggak tahu terima kasih. Tidak mempedulikan agama. Agama, jangan bikin agama lah. Terus apa lagi? Tidak tahu mengasihi, nggak tahu mengasihi, dan tidak mau berdamai. Tadi Matius 5 mengatakan apa? Berbagai orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau ini nggak mau berdamai, nggak mau mangkrak, pokoknya akan mati, gue nggak mau. Ya. Suka menjelekan
orang. Pintar kalau menjelekan orang, pintar. Tapi kalau untuk bersaksi, gue mah nggak berani. Malu gue mah. Tidak bisa mengekang diri, galak, garang, tidak suka yang baik, nggak suka yang baik. Terus berikutnya, ya, suka mengkhianat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, ya, pikirannya pendek, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah ke gereja, ya, tetapi pada hakikatnya, pada dasarnya mereka memungkiri kekuatan ibadah, kekuatannya. Apa? Jauhilah mereka. Apa? Firman Tuhan mengatakan jauhilah mereka, karena bisa nular. Apa? Bisa nular. Kalau mau ibadah, males gua. Nular kan? Iya ya. Nular, racun. Ya, benar? Nah, supaya kita nggak keracunan bagaimana? Punya hati yang bijak, punya pendirian. Ya. Coba bayangin saudara, kalau itu kepala sekolah nggak gampar itu anak murid, kacau kan? Sono sini pada mau jadi apa ya masa depan generasi bangsa ini? Ya kan? Dibebasin begitu, kacau kan? Ya, beneran. Jadi memang didikan pada waktu diberikan nggak ngenakin kan? Buat kuping kayaknya nih, ya nggak enak. Maunya ya Tuhan memberkati. Tuhan itu baik. Tuhan itu menyembuhkan. Oh, maunya begitu, ya. Tapi giliran yang ini mendidik keras. Siapa yang kuat ini dengarnya nih? Ya? Murid-murid Tuhan juga begitu, ya. Tuhan Yesus bilang, kamu nyari aku cuma mau makan. Oh, nyari saya cuma mau makan. Wih, keras gak tuh? Keras. Kalau saya bilang begitu gimana? Pada sepi nih. Ya, gue cari gereja yang nyaman aja lah. Cari gereja yang enak lah. Di mana ada gereja yang nyaman, saudara? Tidak. Kalau belum lulus di Bukit Hermon, belum lulus kemana-mana nggak lulus. Ntar ketemu lagi, cono. Ketemu lagi masalah itu, saudara. Ya, berbahagialah, ya, saudara. Dengarkanlah didikan supaya kamu menjadi bijak. Haleluya. Jadi bijak. Jadi orang yang bijak adalah orang yang bisa mengambil keputusan dalam keadaan yang darurat, keadaan yang genting bagaimana, harus bagaimana. Duit segini, ya, waktunya masih panjang, harus bijak. Makan, ya, pakai ikan teri aja dah. Ya, kalau makan satu hari 5 biji, ya. Beli 1 on. Ikan teri beli teri Medan. Iya, 1 on berapa duit tuh? Ya. Kalau makan hitungin dah tuh 5 biji. Pokoknya ada asin-asinnya ya. Haleluya. Supaya bisa mendapatkan hati yang bijaksana. Ya, umur udah segini. Ya, kita harus bijak lah, ya, dalam memanage, mengatur, ya, kesehatan kita, ya kan, saudara? Harus bijak. Wah, berat badan gue harus harus bijak, harus olahraga. Harus banyak jalan ini. Nah, gitu ya. Jangan makan tidur. Waduh, tambah melau. Ya, harus bijak. Amin. Ya, saudara. Haleluya. Karena kalau kita bijaksana, ya, maka
maka kita akan mendapatkan apa, saudara? Ya, kenyamanan. Ya, kenyamanan. Daud menyadari umur saya paling lama 70 tahun. Kalau saya kuat 80 tahun. Tapi bonusnya penderitaan, sakit penyakit, itu bonus. Ya, mau umur berapa? Bapak Ibu, mau umur berapa? Ya, ya, kita minta supaya kita diangkat Tuhan hidup panjang. Haleluya. Ya, saudara. Jadi, bagaimana supaya kita memperlakukan yang bijak? Ya, dengarkanlah didikan. Ya, siapa yang mendidik? Firman Tuhan. Haleluya. Ya, kita baca di Yakobus 1 ayat 5. Ya, Yakobus 1 ayat 5. Minta kepada Tuhan. Kalau kita merasa saya nggak bijaksana, saya bodoh, ya, akui di hadapan Tuhan. Akui, Tuhan, saya bodoh, Tuhan. Saya perlu hikmat-Mu, Tuhan, supaya saya beroleh hati yang bijak, Tuhan. Tuhan kasih, saudara, ya. Haleluya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, kurang pinter, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, saudara, minta hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Haleluya. Menghadapi keadaan saat ini, ya, harga-harga melambung tinggi, ya, PHK di mana-mana, kejahatan marak, ya, begal, rampas, jambret dan sebagainya. Bijaklah, ya. Jangan udah tahu begitu kita keluar rumah, wah, pakai perhiasan. Nah, ini jangan salah kalau nanti dijambret, ya, ya. Jadi harus bijak. Ya, pakai di rumah aja, ya, pakai di rumah. Kalau keluar rumah copotin dulu, ya, benar, bijak, supaya ya kita tidak mengalami kerugian, ya, kerugian. Haleluya. Ya, di Amsal 2 ayat 6, Amsal Salomo pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhanlah yang memberikan kita kepintaran, memberikan kita hati bijak, ya, saudara. Dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Minta, ya, akan diberi. Carilah, maka akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Kemudian Amsal 9 ayat 10, Amsal Salomo 9 ayat 10, firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Bagaimana supaya kita punya hikmat bijaksana? Ya, awali didahulukan dengan apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bagaimana? Apa mau doa, nggak berani tahu kalau ada Tuhan lagi datang? Bukan itu, ya. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Ya, di mana ayatnya? Amsal pasal 8. Ya, ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Inilah definisi kesimpulan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ya, itu ya. Jadi pengertian takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Ya, kejahatan.
Jadi kalau kita tahu ini jahat, ya kita harus jauhi, ya, betul? Jadi semua lah ya, pemerintah yang tinggi di atas kita memberikan peraturan, misalnya RT, umpamanya RT, warga hari Sabtu kerja bakti. Lalu kita bilang, kan saya bayar kebersihan, ngapain kerja bakti? Wah, ini perintah ya dari RT. RT itu apa? Tetangga dia, ketuanya ya. Ya kita harus hormati. Jangan kalau kita nggak mau kerja bakti ya kita datang, Pak RT, maafin ya, pinggang saya sakit nih Pak RT, saya nggak kerja bakti dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa, enak kan ya, enak ya. Atau Pak RT, saya nggak bisa kerja bakti, saya mau ke gereja Pak, ini saya kasih buat uang kopi ya. Nah kan enak, saudara. Oh iya, nggak apa-apa, ya saudara. Nah itu, ya saudara. Jadi kita hargai, ya, hargai RT, RW, ya kan saudara. Jadi jangan kita kan udah bayar kebersihan, usah kerja bakti. Sebagai anak Tuhan tidak boleh seperti itu, ya. Lalu kalau di gereja bagaimana di gereja? Ada ketuanya kan? Ya, gereja ada nggak ketuanya? Ada. Ya. Kalau hewan ada nggak pimpinannya? Hewan, kambing, ada komandannya? Ada ketua kelasnya, kambing, sapi, ayam, bebek, ada nggak? Nggak ada. Monyet, ada ketuanya? Nggak ada. Tapi mereka lebih tertib loh, ya. Lebih tertib mereka. Ya. Manusia ini ada pimpinannya, tapi nggak mau. Wah, ini repot ini, saudara. Ya, kita harus malu sama hewan. Hewan nggak ada pimpinannya bisa, ya. Ya di Amsal Shalom pasal 6. Hei pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, ya, pengaturnya atau ya, penguasanya, dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkannya makanannya pada waktu panen. Nggak ada yang nyuruh, dia nggak ada pemimpin, tapi dia ngerti cari makan. Ya, semut zaman dulu ke semut zaman sekarang beda ya. Semut zaman dulu tidur nggak? Pernah lihat semut tidur? Semut terus ngayap terus, ngayap dia cari makan. Tapi manusia yang ada pemimpinnya kalah sama semut, saudara. Ya kita mesti malu ya. Ya. Jadi kalau di gereja ada aturan. Ya, ini gimana? Bertujuannya untuk baik kan? Jangan terlambat. Kan baik tujuannya ya. Baik. Ya. Tapi kalau diatepin aja gimana? Nah, jadi kita harus ya taat kepada pimpinan, ya. Jadi kita baca di surat 2 Korintus apa di Ibrani 13 ya, Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17 ya. Ibrani 13 ayat 17 ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu
sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi maksud di sini firman Tuhan apa? Kalau kita ngelawan, kalau kita ngebantah sama pimpinan, nggak ada untungnya, kata firman Tuhan. Apa benar? Tidak ada untung, nggak ada untungnya. Coba kita ngelawan RT, ada untungnya nggak? Nggak ada untungnya, malah kita bisa diusir lah, jangan dikasih lo, ribut mulu, bisa diusir ya, bisa diusir loh, ya. Jadi tidak ada untungnya kalau kita melawan atasan, ya. Firman Tuhan mengajarin kita untuk kita hormati, taati pimpinan. Kalau pimpinan katakan besok semua pakai baju putih, laksanakan, amin. Iya. Minggu kedua pakai batik, laksanakan batik, bisa? Minggu ketiga bebas. Minggu keempat pakai apa? Hitam. Ya. Ya, tahun depan saya mau gituin lah. Ya, jadi minggu pertama apa? Maaf, saya nama Bapak Ibu nih. Apa minggu pertama yang saya pakai apa? Putih. Atasnya putih, bawahnya hitam. Ya, pernah ini ya. Minggu kedua batik, ya, batik coraknya lain-lain, nggak apa-apa, batik, pokoknya batik. Minggu ketiga apa? Bebas. Merah, ya merah. Minggu keempat bebas. Ya, tahun depan ya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, dan semuanya bertujuan baik, ya, bertujuan baik. Coba lihat tetangga kita, saudara kita yang Muslim, hebat saudara. Ya, itu pakai seragamnya, mahal tuh, minimal 300.000 saudara. Ya, kalaupun ada kendala, saya nggak ada duit, itu gampang, bisa diomongin, ya, bisa dirunding, ya, gue nggak ada duit, bisa dirunding, apa ya, saudara? Ya, ada solusinya. Yang nggak ada duit terus ngambek, jangan, ya, lemari saya udah penuh, ya, yang lama oper. Yang lama oper salurin, amin. Semuanya tujuannya baik, haleluya, ya. Jadi semua itu memerlukan hati yang bijak, jangan ngikutin emosi, wah, nggak mau, ya, itu tidak mendatangkan untung kata Tuhan, ya. Ya, tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, coba kalau kita jadi orang yang memberontak terus, bermasyarakat enggak rukun, berantem lu, ribut mulu, aturan-aturan RT enggak ditaatin. Nah, saudara, kita bisa dibenciin, ya, sama warga, ya, saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat, yang bijaksana. Jangan kita kasih keuntungan kepada iblis maunya begitu. Ya, orang lagi rukun-rukun diacak-acak sama dia, itu maunya dia begitu. Ya, tapi kehendak Tuhan apa? Satu. Ya. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Injil Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu,
sama seperti Bapa ya, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya, dunia melihat, iya loh, anak Tuhan kompak loh, orang Kristen kompak loh. Jangan lu gua. Tuhan mau supaya kita menjadi satu. Tapi ada yang nggak senang. Iblis mencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu. Ya. Tapi aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup berkelimpahan. Puji nama Tuhan. Itulah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, biar menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadikanlah kami hati-hati yang bijak ya Bapak, supaya kami dapat mengambil keputusan di saat-saat yang sukar. Raja Daud menyadari dirinya paling lama usia 70 tahun. Tetapi Daud berdoa minta kepada Tuhan, berikanlah kami hati yang bijak ya Bapa, supaya kami dapat menimbang-nimbang. Oh Tuhan Yesus, menghadapi situasi saat ini Tuhan, kami sangat memerlukan hikmat-Mu, memerlukan hati yang bijaksana, supaya kami tidak mengalami kerugian, agar kami tidak tertinggal ya Tuhan Yesus. Iblis datang untuk mencuri damai sejahtera, mencuri iman, mencuri kesehatan. Tetapi Engkau datang Tuhan, memberikan kami kelimpahan, tubuh yang sehat, hati yang penuh damai sukacita. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya, kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin ya. Kita melanjutkan ibadah ini dengan memberikan persembahan yang terbaik. Kau ubah nerakaku menjadi tarian. Keep
Dan untuk jadwal ibadah selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, ibadah doa puasa pada hari Sabtu, dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya. Ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus, yaitu yang bertugas adalah Bapak Akong dan Bapak Rudi. Dan minggu depan juga akan dibagikan sampun Natal. Untuk persembahan persembahan syukur ada Adik Koi dan NN. Diberikan pengumumannya sesaat pada. Ya, ibadah ini adalah latihan untuk Natal ya, ujian Natal. Ya, baik, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, yang kami bersyukur setiap ibadah kami dari awal hingga akhir. Roh Kudus, jamah hati kami Bapa. Berikan kami hati yang bijak ya Bapa, agar kami dapat menghitung hari-hari kami, agar sisa hidup yang kami miliki tidak kami gunakan untuk kehendak kami, tapi hendak kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau memberi keuntungan kepada si iblis. Oh, kami mau fokus taat kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi ini. Bila ada yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah beban berat Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, memberkati ke bangsa negara kami Indonesia, memberikan keamanan, kemakmuran, kedamaian bagi negeri kami Indonesia. Hikmat Allah ada pada pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat keamanan, TNI, Polri, sipil, aparat penegak hukum, para hakim, para jaksa, para lawyer. Oh, haleluya, berikan mereka hikmat-Mu ya Bapa. Tuhan, di lingkungan di mana baik Tuhan berada, para pahak, biar Tuhan juga memberkati agar warganya semua dalam keadaan sehat. Haleluya, berkati RT kami, RW kami, lurah, camat, tokoh masyarakat, alim ulamanya, semua diberkati Tuhan. Bimas Babinsa semua diberkati Tuhan. Oh Bapa di surga, kami bersyukur. Persembahan-persembahan pada umat-Mu, baik syukur, perpuluhan, kolektor, Tuhan sanggup memberkati. Terima kasih Bapa. Bila doa kami, sebentar kami akan pulang dan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan yang daripada Roh Kudus ada beserta kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin.
Ini cepat buat cewek, kalau buat cowok 135. Soalnya cowok kan tangan panjang. Jadi dia kan ini saja. Ini XXL. Ini kan nanti jangan dibikin dulu, jadi nanti bisa direvisi sekalian sama yang cowok. Iya. Iya. Kan ini udah pasti jadi kan.